Guys, kalian tahu nggak? Ternyata ada loh beberapa hewan yang mereka itu merupakan hewan transgender. Nah, kira-kira kalian tahu nggak hewannya itu apa aja? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas nih, ada beberapa hewan yang sering-sering disebut sebagai hewan transgender. Atau mereka itu bisa merubah alat kelamin mereka dari jantan ke betina atau dari betina ke jantan. Jadi dalam satu tubuh mereka itu punya dua alat kelamin yang sama. Nah, secara biologi kita sebutnya adalah hewan hemaprodit. Tapi kalian tahu nggak apa itu hemaprodit? Oke, aku jelasin ya. Jadi sebenarnya itu kan dalam satu tubuh makhluk hidup pasti punya ya pilihannya ada dua, jantan atau betina gitu. Tapi ada dalam satu kasus, itu dalam satu tubuh suatu makhluk hidup, mereka itu punya dua alat kelamin yang berbeda, itu jantan dan juga betina, dan dua-duanya itu mempunyai status yang aktif. Atau mereka itu dua-duanya itu bisa digunakan untuk proses perkawinan. Hemaprodit ini mengacukan kepada beberapa hewan yang punya dua alat kelamin dan juga bisa menggunakan kedua alat kelamin yang mereka punya ini. Nah, sebenarnya hemaprodit ini tuh pada umumnya jarang banget kita temui di keluarga animalia atau hewan. Tapi sering juga kita temui di keluarga plantae atau tumbuhan. Nah, beberapa contoh hewannya itu misalkan kayak gastropoda yang hidup di daratan. Misalnya itu seperti siput dan juga siput pisang. Nah, kalau tumbuhan, mereka itu biasanya kita sebut dengan beberapa tumbuhan yang bisa melakukan proses penyerbukan sendiri. Jadi dalam satu tumbuhan punya putik dan juga punya benang sari. Jadi mereka itu bunganya itu lengkap gitu. Dan itu kan suatu hal yang lumrah kan dalam satu bunga. Mereka itu punya putik alat kelamin betina dan juga benang sari alat kelamin jantan. Jadi hemaprodit di tumbuhan itu jauh lebih sering kita temuin dibandingkan di dalam dunia hewan. Nah, beberapa contoh hewan ini dia itu punya kemampuan atau punya suatu kelebihan lah, yaitu disebut sebagai hemaprodit. Yang pertama adalah ikan badut, guys. Kalian tahu nggak ikan badut itu seperti apa? Mungkin bagi kalian itu udah pada kenal semua dengan ikan badut ya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi kalian harus tahu nih kalau ikan badut itu pada saat mereka lahir, semua anakan itu adalah jantan. Nggak ada yang betina nih guys. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, nanti ada beberapa jantan yang bakal berubah kelaminnya jadi betina. Nah, jadi ceritanya itu biasanya dalam satu, kan si ikan badut ini hidupnya dalam satu kawanan ya, atau satu geng gitulah, satu kelompok, satu koloni. Nah, dalam satu koloni itu bakal punya cuma satu yang betina. Dan satu betina ini dia itu penguasa atau pemimpin dari koloninya. Kalau misalkan satu betina ini mati, nanti yang anggota yang lain itu hewan-hewan yang jantan, ikan badut yang jantan, ada bakalan satu yang bakal berubah menjadi betina dan bakal menjadi pemimpin dalam koloni yang kehilangan betinanya tadi. Jadi dalam satu koloni harus ada satu betina dan sisanya baru jantan. Terus yang kedua adalah siput pisang. Nah, jadi siput pisang ini memang dia itu terlahir punya dua alat kelamin. Jadi alat kelamin jantan dan juga ada alat kelamin betina. Nah, kemampuan ini tuh bisa membuat siput pisang tergolong sebagai hewan hemaprodit. Tapi walaupun begitu, mereka juga tetap bisa melakukan reproduksi secara berpasang-pasangan. Ketika mereka menemukan siput lain dengan ukuran yang sama, mereka akan saling bereproduksi atau menghamili satu sama lain. Nah, jadi kalau misalkan ada satu siput nih, siput pisang, terus ketemu sama siput pisang yang lain, ukuran mereka sama, nanti mereka tetap bakal kawin seperti biasa. Nah, mereka itu bakal menghamili satu sama lain. Nah, tapi kalau misalkan mereka itu nggak ketemu sama siput yang cocok, kan mereka punya tipe juga mungkin ya. Jadi mereka itu nggak cocok sama siput yang mereka temui. Nah, mereka itu bakal tidak melakukan perkawinan dengan si siput yang mereka temu tadi. Tapi mereka bakal menghamili diri mereka sendiri. Nah, satu lagi nih guys, hal menarik dan juga penting banget kalian tahu tentang siput pisang. Nah, jadi siput pisang itu setelah mereka melakukan proses perkawinan, mereka itu sering ataupun biasanya ya, mereka itu menggerogoti si penis dari siput pisang yang lain. Dan perilaku ini tuh hanya dilakukan oleh siput pisang. Jadi menarik banget ya guys.
Nah, yang ketiga adalah kadal cambuk. Nah, bentuk dari kadal cambuk itu seperti ini nih guys, gambarnya. Nah, kadal cambuk ini itu dapat membuahi dirinya sendiri dengan atau tanpa bantuan dari kadal cambuk yang jantan. Nah, jadi sebenarnya kadal cambuk ini saat mereka lahir, kebalikan ya dari si ikan badut. Kalau ikan badut tadi kan kalau mereka lahir semuanya kelaminnya jantan. Tapi kalau yang kadal cambuk ini saat mereka lahir semuanya itu dalam keadaan kelamin yang betina. Nah, proses perkawinannya juga cukup unik. Jadi nanti itu mereka bakal bertumpuk gitu satu sama lain. Nanti kan ada yang di atas, ada yang di bawah tuh. Nah, nanti si kadal cambuk yang bagian atas mereka itu bakal menghasilkan telur yang lebih kecil dibandingkan dengan yang berada di bagian bawah. Nah, yang paling uniknya itu adalah mereka tidak membutuhkan jantan untuk melakukan proses perkawinan ini gitu. Jadi mereka bisa membuahi diri mereka sendiri guys. Jadi unik banget kan? Nah, yang selanjutnya adalah kadal naga berjanggut. Kadal ini tuh kemampuannya mirip sama ikan badut tadi. Jadi mereka pada saat mereka lahir itu rata-rata kelaminnya itu adalah jantan. Tapi pada saat waktu tertentu, saat mereka melakukan proses perjalanan hidup, nah nanti si jantan itu akan berubah menjadi betina nih guys. Nah, bahkan beberapa peneliti itu menyebutkan bahwa kemampuan mereka untuk merubah kelamin mereka itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat mereka pada fase telur. Tapi sebenarnya kalau di reptil ya guys, jadi penentuan alat kelamin dari reptil itu biasanya memang dari suhu panas dan juga suhu dingin. Kalau misalkan suhu panas atau suhu dingin itu bisa menentukan dia mau kelaminnya jantan atau betina. Nah, yang paling uniknya itu adalah kalau misalkan ada kadal nih, kadal dia itu merubah kelamin dia dari jantan jadi betina. Nah, nanti kalau misalkan mereka bertelur, itu telurnya bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jantan yang memang terlahir sebagai betina. Nah, selanjutnya adalah ikan wurase. Nah, bentuk ikan wurase itu seperti ini. Nah, kalau ini tuh kebalikan dari beberapa hewan yang udah aku sebutin tadi. Jadi, kalau mereka yang tadi itu berubah dari jantan ke betina, tapi kalau ikan wurase ini tuh berubah dari betina ke jantan. Nah, jadi sama kayak ikan badut, jadi mereka itu dalam satu koloni hidupnya. Nah, dalam satu koloni itu memang yang dominan itu adalah betina, jadi hanya ada satu pejantan dalam koloninya. Nah, kalau misalkan satu pejantan ini tuh mati atau apa gitu hilang gitu dalam satu koloni, nah nanti yang betina yang lain akan ada dipilih satu untuk diubah kelaminnya. Dia akan merubah kelaminnya menjadi jantan dan dia bakal menjadi pemimpin di dalam koloni tersebut. Nah, selanjutnya adalah ikan kakak tua. Bentuknya itu seperti ini nih guys. Nah, kemampuan dari ikan kakak tua ini tuh terbilang cukup unik banget dan mungkin hanya terjadi di ikan kakak tua aja. Nah, namanya itu adalah hermafrodit berjenis protogin, yaitu hewan berjenis kelamin betina yang bisa memiliki kemampuan untuk merubah kelamin mereka menjadi jantan dalam beberapa titik-titik tertentu dalam hidupnya. Jadi mereka itu kayak switch gitu loh, switch organ kelamin. Jadi misalkan di musim ini mungkin si betinanya mau berubah jadi jantan, nanti dia akan berubah lagi kelaminnya jadi betina, habis itu berubah lagi jadi jantan, seperti itu. Jadi mungkin hanya terjadi di ikan kakak tua seperti ini, tapi mungkin ya yang aku tangkap adalah proses perubahan ini tuh nggak yang serta-merta bisa mereka lakukan dengan gampang, tapi berkaitan dengan keadaan lingkungan. Kalau misalkan keadaannya mendesak, baru mereka itu bakal merubah kelamin mereka untuk melakukan proses perkawinan tertentu agar si koloni mereka itu tetap bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah, selanjutnya adalah cumi-cumi. Kalian pasti tahu kan bentuk cumi-cumi itu seperti apa? Nah, bentuknya itu seperti ini nih. Nah, sebenarnya cumi-cumi ini tuh bisa kita bilang dia hermafrodit atau enggak sih. Jadi sebenarnya kemampuan dia itu adalah merubah bagian tubuh mereka untuk menyerupai kelamin betina. Nah, jadi sebenarnya proses ini tuh mereka lakukan pada saat proses perkawinan. Nah, jadi untuk mengurangi persaingan antara satu jantan dengan jantan yang lain, jadi ceritanya gini, misalkan mereka lagi kawin nih, berkumpul dalam satu tempat. Berarti kan ada si cumi-cumi jantan dan juga ada cumi-cumi betina. Kita taruh satu cumi-cumi betina dan ada 5 cumi-cumi jantan. Nah, 5 cumi-cumi jantan ini kan pasti mereka bakal saling bersaing kan untuk mendapatkan si satu cumi-cumi betina ini. Nah, cara mereka itu untuk mendapatkan si cumi-cumi betina, mereka bakal mendekati cumi-cumi betina. Nanti mereka mungkin bakal merayu cumi-cumi betinanya gitu, biar mereka bisa melakukan proses perkawinan. Tapi di dalam satu sisi yang lain, mereka misalkan
Gini nih, jadi ini yang si betina, ini yang jantan. Nah, tapi kan di sisi sini dilihat oleh jantan yang lain kan. Kalau misalkan jantan yang lain melihat dia lagi dekat sama satu betina, maka yang lain tuh bakal saling menyerang. Nah, cara dia untuk biar nggak terjadi perperangan gitu, jadi dia bakal merubah bagian tubuh mereka yang kelihatan oleh si cumi-cumi jantan tadi itu untuk bentuknya itu persis kayak cumi-cumi betina. Jadi dia akan tetap bisa kawin walaupun si jantan yang lain tuh menganggap dia itu betina. Nah, jadi unik banget. Jadi untuk mengurangi proses perselisihan, dia merubah beberapa bagian tubuhnya itu biar menyerupai bentuk betina. Nah, sebenarnya banyak lagi beberapa hewan yang tergolong dari hemaprodit. Kalian bisa nyari di beberapa sumber, dari website bisa, jurnal bisa, dari buku juga bisa. Banyak banget beberapa hewan yang hemaprodit, misalnya kayak ular, terus cacing pita, terus ada kodok juga. Mereka itu ada beberapa spesies yang bersifat hemaprodit. Tapi yang kalian harus tahu adalah hemaprodit itu dalam satu tubuh mereka punya dua alat kelamin yang dua-duanya itu aktif. Jadi dia bisa jadi jantan, dia juga bisa jadi betina. Nah, itu kan di hewan nih guys ya. Kira-kira kalau di manusia ada nggak ya kasus bahwa manusia itu punya dua alat kelamin yang sama, yaitu laki-laki dan juga perempuan dalam satu tubuh, tapi dua kelamin ini tuh sama-sama aktif. Nah, kalau kalian penasaran nanti kita bahas ya guys. Mungkin itu dulu ya guys video kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku ya guys. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian itu selalu update dengan informasi terkini terkait video yang aku upload. Oke, thank you so much for watching. See you on the next video. Bye-bye.